Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau akan menerangkan tentang membaca kolom komentar di YouTube saya, tentang banyak sekali ulasan-ulasan maupun banyak sekali pertanyaan yang ada di YouTube saya. Dan saya baca satu persatu dari akun-akun channel milik sedulur-sedulur Kongmania semua maupun Kongmania semua, sahabat-sahabat Kongmania semua dan lain sebagainya. Dan sebelumnya saya ucapkan semoga saja kita semua selalu diberi rahmat dari Dia, selalu diberi kesehatan, selalu diberi banyak rezeki, diberi kesuksesan selalu di dunia maupun di akhirat. Dan begini, saya akan baca satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar YouTube saya. Ada akunnya Mas Waska Eko Nasgor. Dia bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, burung perkutut saya lagi sakit. Bolehkah enggak dikasih minyak ikan? Nah, ini akan saya jawab di sini. Boleh apa tidaknya dikasih minyak ikan pada waktu burung perkutut itu lagi sakit? Nah, di sini saya jawab adalah boleh. Karena apa? Karena minyak ikan itu mengandung banyak vitamin, entah itu vitamin E dan lain sebagainya. Karena vitamin tersebut bisa membuat burung perkutut itu tambah sehat dan bisa memperbaiki sel-sel kulit dari burung perkutut tersebut, bisa membuat bulu burung perkutut itu tambah mengkilap, tambah kuat dan tambah tidak mudah rontok seperti itu. Jadi untuk fasenya untuk burung perkutut sakit itu perlu sekali diberi minyak ikan seperti itu. Apalagi burung perkutut itu habis murah, habis brodol, habis istilahnya rontok bulu, itu perlu sekali diberi minyak ikan seperti itu, karena kandungannya memang sangat bagus, vitamin E nya lebih tinggi seperti itu. Itu untuk Mas Waska Eko Nasgor yang sudah bertanya. Dan ada lagi akunnya Tarno Anoy, Mas Tarno Anoy. Dia bertanya seperti ini. Pakannya selalu dibuangin Mas Agung, gimana solusinya Mas biar pakan tidak dibuangin dan yang dimakan lebih sedikit, banyak yang dibuang atau diecer-ecer? Nah, solusinya adalah untuk pakan yang selalu diecer-ecer, kita sediakan saja cepuk, kita pilih cepuk-cepuk yang lubangnya di atasnya lebih kecil daripada lubang tersebut. Contohnya seperti ini. Contoh seperti ini bisa kita akalin. Nah, kita kasih tutup lagi, istilahnya pakai apa? Entah itu pakai plastik, entah itu pakai apa, yang terus kita lubangi sedikit di atasnya. Jadi dengan cepuk seperti ini yang lubangnya di atas lebih kecil, otomatis burung perkutut itu mau membuang pakannya atau mengecer-ecer pakannya itu tidak banyak lah, seperti itu. Jadi seperti itu untuk pakannya, itu wadah pakan, wadah cepuk kita yang menentukan supaya apa, dia tidak mengeker-eker pakan, supaya dia tidak memilih-milih pakan. Adanya itu otomatis dia makan seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi selain dia itu, biasanya seringnya dieker-eker pakan burung perkutut itu, dia tidak suka dengan merek tertentu atau tidak suka dengan jenis tertentu makanannya. Entah itu dari milletnya dia tidak suka, dari oteknya dia tidak suka, dari jawut maupun dari biji sawinya dia tidak suka. Jadi otomatis pakan itu diecer-ecer seperti itu. Kadang ada yang dipilih ketan hitamnya saja, kadang ada yang dipilih millet putihnya saja, kadang ada yang dipilih jawut atau otek jawanya saja dan lain sebagainya, seperti itu. Untuk Mas Tarno Anoy sudah saya jawab di video saya ini. Ada lagi akunnya Not Found 404. Mas Agung, kira-kira Mas pernah ikut lomba apa enggak ya? Pingin lihat burung Mas Agung ikut kontes. Nah, di sini saya menjelaskan, saya sering juga ikut kontes juga. Ini untuk Mas Not Found. Jadi memang di video-video sebelumnya saya tidak istilahnya tidak mengabadikan saya sendiri untuk menggantang atau meliput saya sendiri, tetapi saya lebih mengutamakan meliput orang-orang atau teman-teman teman saya di lapangan. Jadi tidak saya untuk ngevlog untuk diri saya sendiri, tetapi saya ngevlog untuk kemajuan perkutut lokal Indonesia maupun Kongmania Indonesia ini, supaya apa? Supaya tetap semangat, supaya tambah ramai. Jadi saya mengezoom atau mengesut atau menshooting teman-teman yang sudah berprestasi, teman-teman yang belum berprestasi, dan rawatan perkutut
yang sudah berprestasi. Kalau masnya sering ke arena gantangan atau arena lomba, otomatis sering lihat saya pas waktu meliput seperti itu untuk mas not found. Jadi otomatis kalau saya tidak sering lomba, otomatis di belakang saya kan juga banyak piala ini, banyak piala juga untuk apalah istilahnya, kenang-kenangan pada waktu saat saya ikut lomba dan berprestasi seperti itu. Jadi jawabannya adalah kira-kira mas pernah ikut lomba apa enggak? Oh ya, otomatis pernah lah, sering ikut lomba seperti itu mas not found 404. Jadi seperti itu. Dan untuk akunnya lagi, pertanyaan selanjutnya adalah Mas Ridwan Ham Doni. Dia bertanya seperti ini, bagaimana merawat burung perkutut? Pas saya beli burung perkutut sudah gacor, manggung, gayer, tetapi setelah di rumah saya tidak mau bunyi. Jadi gimana caranya biar seperti semula? Jadi ini Mas Ridwan Hamdani ini membeli burung perkutut itu awalnya sudah manggung, sudah gayer, sudah gacor, sudah istilahnya sudah bunyilah istilahnya seperti itu. Tetapi sampai di rumah kok tidak mau bunyi. Solusinya adalah pertama itu burung perkutut itu disendirikan dulu. Kalau tidak mentalnya kuat itu disendirikan dulu. Jadi entah itu dikasih ruangan sendiri dan jangan dipindah-pindah dulu sampai burung perkutut itu nyaman, sampai burung perkutut itu bunyi dan lain sebagainya. Dan jangan digonta-ganti merek pakannya, jangan digonta-ganti. Kalau sudah istilahnya cocok dengan merek pakan itu, ya otomatis kita pakai merek pakan itu. Kalau kita tidak cocok sama pakan itu, ya kita tinggalkan dan kita tanyakan lagi ke pemilik sebelumnya, atau kita tanyakan lagi ke pemilik sebelumnya kira-kira pakannya apa, baik pakannya atau merek pakannya apa, dan hariannya itu rawatannya gimana, rawatan dari pagi hari bagaimana, rawatan siang hari bagaimana, dan rawatan di sore hari harus bagaimana. Jadi kita tanyakan lagi untuk pemilik sebelumnya atau pemilik lama yang sebelum kita beli. Jadi biasanya pemilik lama itu kadang-kadang itu lupa membeberkan rawatan-rawatan tersebut atau pakan-pakan tersebut, atau rawatan di pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Kadang lupa seperti itu, tidak kalau kita tidak mempertanyakannya. Jadi untuk Mas Ridwan Hamdani seharusnya ditanyakan aja mereknya pakan apa, dan entah itu dari perawatannya, mandinya itu berapa minggu sekali, dan harus dikasih di keramaian apa tidak, dan harus burung perkutut itu tadinya gacor kok sekarang tidak, itu entah itu adaptasinya itu lama apa tidak, itu yang kita sendiri yang menentukan, atau kita sendiri yang bisa mempunyai ilmu titenatan atau melihat gerak-gerik burung perkutut tersebut itu mintanya harus bagaimana, kita sendiri yang bisa menentukan seperti itu. Untuk Mas Ridwan Hamdani, jadi perlu apa ya, pembelajaran di situ. Untuk banyak juga, saya juga sering juga dulu itu membeli burung perkutut yang sudah manggung, gayer, gacor, tetapi sesudah saya beli itu burung perkutut itu tidak mau manggung, tidak mau gayer, tidak mau gacor, dan lain sebagainya. Jadi banyak faktor, banyak apa istilahnya, entah itu dari faktor perawatan, entah itu dari faktor mental, entah itu dari faktor birahi, entah itu dari faktor penjemuran, pengembunan, dan lain sebagainya. Dan untuk dari faktor penggantian pakan, entah itu dari faktor penggantian sangkar, entah itu dari faktor penggantian tangkringan, dan lain sebagainya. Jadi macet itu bisa disebabkan beberapa banyak faktor yang apa istilahnya membuat perkutut kita itu macet seperti itu. Dan ada lagi dari pertanyaan Iswanto Muin. Jadi akunnya Mas Iswanto Muin, dia bertanya seperti ini, Mas Agung, burung perkutut saya kalau diganti minumannya atau makanannya kok selalu ngeleper atau selalu terbang-terbang, padahal dia manggung walaupun tidak seharian penuh, tidak terus-terusan. Jadi otomatis burung perkutut Mas Iswanto Muin ini termasuk burung perkutut yang giras, atau burung perkutut yang kurang apa ya, kurang jinak lah istilahnya. Kalau kita nggak dipakan, otomatis burung perkutut itu kelabraan, burung perkutut itu takut, entah itu takut kita pas nggak dipakan karena kurang terbiasa, tangan masuk, otomatis telah kelabraan. Yang kita harus kita biasakan aja nggak dipakan itu pelan-pelan. Dan burung perkutut itu kalau mau menjinakkan itu gantang di tempat yang rendah,
gantang di tempat yang rendah yang sering dibuat lalu lalang, entah itu kita maupun lalu lalang keluarga maupun lalu lalang orang di sekitar. Jadi burung perkutut lambat laun itu tidak takut dan akan mapan dan akan jinak seperti itu. Dan ada lagi pertanyaan dari akunnya Mustafa, dari yang bernama Mas Mustafa. Ada tip nggak Mas Agung cara memilih burung perkutut ompyokan yang muda atau yang cepat manggung? Nah ini untuk Mas Mustafa, untuk memilih, untuk pengalaman saya pribadi pas dulu saya apa istilahnya terjun maupun mencintai burung perkutut itu, saya bermula dari ompyokan. Entah itu saya memilih-milih dari ompyokan yang dia duduk, dia medoti, dia itu bunyi di sebuah apa koloni ompyokan. Itu yang saya pilih. Itu dulu saya memilih juga dari katuranganya atau posturnya, dari posturnya. Kalau yang kedua kita bisa memilih dia yang sering duduk, yang dia sering bunyi, yang dia sering manggung, otomatis dia bagus atau bermental bagus. Dan yang ketiga itu dia yang menghadap ke kita yang dia menghadap ke kita sambil bunyi ya, maupun dia itu saya bila memilih itu saya memilih burung perkutut yang kalau dilihat itu dia agak kencang, agak singset, bulunya itu tidak mengembang, otomatis burung perkutut itu sehat. Dan kita memilih burung perkutut itu di ompyokan itu yang dia agak lincah, tapi lincahnya itu tidak lincah apa ya gesit, tapi di gesitnya itu tidak terlalu giras. Jadi burung perkutut itu gesitnya itu menandakan burung perkutut itu sehat, dan gesitnya itu sambil bunyi, sambil duduk, sambil medoti, sambil ngerentengi dan lain sebagainya. Jadi kita bisa pilih di situ. Kalau di ompyokan, di sebuah ompyokan di koloni kota itu dia rajin bunyi, otomatis membuat dia bunyi, membuat dia manggung di rumah itu lebih cepat daripada kita memilih burung perkutut yang di ompyokannya itu tidak duduk, tidak bunyi sama sekali, seperti itu. Untuk Mas Mustafa, untuk solusinya seperti itu. Kalau kita sudah menemukan apa yang kita inginkan di sebuah koloni ompyokan, lalu kita tandai aja, kita iling-iling, kita titeni lah, istilahnya punya ilmu titen, kita semprot, kita basahi dan kita pegang, dipilih, lalu ditempatkan di sangkar sendiri dan disendirikan, ditunggu beberapa menit. Kalau dia mau bunyi, lah itulah kita pilih seperti itu. Jadi disendirikan di sangkar sendiri, terus kita gantang di pas waktu ngompyo itu, lalu kita pilih. Kalau ada sangkar yang buat menyendirikan seperti itu, kalau tidak ada sangkar yang buat menyendirikan, ya kita pilih yang tadi yang sudah saya sebutkan barusan tadi, seperti itu. Untuk Mas akun Mustafa sudah saya jawab. Dan yang baru menemukan video saya ini, jangan lupa di subscribe, like, comment, share video di bawah ini. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Salam rahayu, salam kumania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam kekeluargaan, salam satu hobi, salam guyub rukun selalu. Dan tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.